Adanya konsep Tritunggal itu adalah tahun 324 Masehi. Ya. Tahun 324 Masehi ketika itu ada muktamar. Ya, muktamar itu kalau di dalam orang Kristen disebut konsili. Konsili itu muktamar atau musyawarah orang penghulu-penghulu Kristen sedunia. Itu ketika itu tahun 324. Konsili muktamar itu, konsilinya orang Kristen itu, muktamar itu memutuskan bahwa mengangkat Isa itu sebagai Tuhan dan Roh Kudus Jibril sebagai Tuhan. Nah, itu ada konsepnya, itu kalau kita bicara itu panjang. Tapi yang penting bahwa itu terjadi tahun 324. Sedangkan Nabi Muhammad diutus tahun 500, ya. Tahun 500 sekian atau tahun 600 sekian kalau enggak salah itu Nabi Muhammad. Artinya ada selang 200 sampai 300 tahun antara muktamarnya orang Kristen yang mengangkat Isa sebagai Tuhan dengan diutusnya Nabi Muhammad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang Kristen yang hidup di masa Nabi Muhammad itu sudah dalam kondisi dia sudah musyrik. Dan itu oleh Nabi Muhammad tidak dikategorikan sebagai musyrikin, ahlul kitab. Ya, diposisikan sebagai ahlul kitab. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kalau ada wala tankihul musyrikat, itu yang dimaksud adalah perempuan-perempuan penyembah berhala. Penyembah berhala. Tapi kalau pernikahan dengan orang Kristen waktu itu disebut dengan uhillalaku wal muhsanatu minan nisa min ahlil kitab itu. Jadi dihalalkan bagi kamu untuk dinikahi ahlul kitab, menikahi ahlul kitab. Itu boleh. Tapi kalau orang musyrik yang dimaksud adalah penyembah berhala. Nonton nggih? Jadi kesimpulannya apa? Menikah beda agama itu boleh, ya, boleh. Tapi pernikahannya harus dengan ahli kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang tidak boleh Hindu, Buddha, Konghucu karena penyembah berhala itu tadi, ya, karena penyembah berhala. Sampun